betul-betul sebuah gerakan di Jakarta, gerakan yang paling baik dua. Satu, sepikan seluruh KPU dan golput, maka viralkan bahwa nggak ada wajah Jakarta yang kemudian nyoblos pada pemilihan pilkada. Sepi, pilkadanya sepi, nggak ada orang yang nyoblos gitu, orang-orang cuma jalan aja gitu, paling yang nyoblos ya anggota partai ataupun ASN gitu. Jadi demokrasi kita ini hanya ya ilusi semata. Hai korban ghosting, keadaan partai politik di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Jadi semua sedang dalam posisi tersandra, sehingga siapapun yang kemudian keluar dari rel yang sudah ditentukan maka tinggal ditabrak. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena mungkin ada berbagai macam kekotoran atau ada berbagai macam aib, ada berbagai macam keburukan-keburukan atau perilaku yang tidak sesuai dengan undang-undang yang dilakukan oleh berbagai macam partai politik, pimpinan partai politik, sehingga mereka semua tersandra dalam satu nama kekuasaan. Jadi kalau kamu tidak mau kasus kamu diangkat, maka posisinya kamu harus mengikuti apa kemauan, apa keinginan, dan apa yang kemudian diinstruksikan oleh kekuasaan. Kira-kira begitu. Sehingga apapun yang kemudian menjadi hasrat dari sang penguasa, ya diikuti itu, siap instruksi. Kenapa kemudian hal ini bisa terjadi menjelang proses pilkada, pemilihan kepala daerah? Karena ada pernah satu peristiwa di Pilpres di mana kemudian ada banyak desa-desa yang akhirnya mereka tidak punya pilihan kecuali mengikuti semua instruksi atasan gitu. Pokok perintah dari atasan A, perintah dari atasan B, semuanya diikuti gitu karena mereka sudah tersandar dalam ruang lingkup kasus korupsi anggaran dana desa gitu. Jadi di desa ini kan nggak ngerti gitu kan, kepala-kepala desa, orang-orang desa kan nggak semuanya ngerti bahwa ternyata ada pengawas desa yang juga menginput proses penggunaan alokasi anggaran dana desa gitu. Sehingga nanti dicek antara satu pengawas yang kemudian ditugaskan oleh negara, satu yang kemudian dilakukan oleh aparatur desa gitu. Sehingga nanti ini sinkron nggak? Juga sinkron. Berarti ada berbagai macam penyalahgunaan anggaran dana desa. Lah, nanti tinggal dikasih saja tes gitu. Gimana? Kamu ikut saya atau enggak gitu. Kalau nggak ikut, maka ini semua buku-buku ini semua akan dibuka dan kemungkinannya kamu akan berbaju oranye. Tapi satu, itu hanya kemungkinan cerita-cerita fiktif di masa lalu. Karena faktanya tidak ada yang kemudian berani mengatakan bahwa itu benar, tapi perbincangan antara satu pos ronda dengan pos ronda yang lain rasa-rasanya terjadi. Sehingga kali ini partai politik ya kan, pimpinan partai politik yang kemudian punya banyak kasus kayak Erlangga 11 kasus misalnya. Ada juga berbagai macam politisi-politisi lain gitu. Kita ngerti bahwa mereka punya kasus tapi tidak semua berani mengungkap itu karena sudah terjadi kesepakatan. Kita sama-sama punya kartu as nih gitu. Jadi ya udahlah gitu. Sehingga orang atau partai politik yang harusnya hadir hasil dari reformasi gitu. Ini semua agak berguna sekarang gitu. Jadi demokrasi kita ini hanya ya ilusi semata, hanya reka adegan dan semuanya sudah selesai gitu. Jadi kita hanya menampakkan demokrasi tapi sebenarnya enggak gitu. Dan hasil-hasil reformasi itu sekarang tidak berdaya gitu. Harusnya kan dari berbagai macam kebebasan atas pengekanan masa Orde Lama, ya kan? Itu kan terjadi kebebasan kita untuk kemudian berekspresi seperti apapun yang kemudian kita inginkan, kita harapkan gitu. Makanya kemudian demokrasi, ada partai politik sebagai jalan-jalannya, sebagai kendaraan-kendaraannya, ya kan, untuk menjunjung nilai demokrasi itu. Tapi sekarang semua partai politik ya kan, beberapa, karena yang tersisa kayaknya PDIP, nggak tahu PDIP punya dosa juga atau enggak, atau memang bersih gitu. Sehingga dia satu-satunya yang kemudian nggak ditodong. Atau ternyata PDIP juga punya data yang lebih gitu, sehingga saling todong lah, ayo gimana enaknya. Sehingga tidak ada satupun yang kemudian bersuara terkait persoalan demokrasi kita hari ini dari partai politik gitu. Nggak ada gitu. Malah mereka semua berkompromi menjadi satu koalisi, Kim Plus. Koalisi Indonesia Maju Plus gitu. Jadi Kim yang sudah ada di Pilpres bersatu di Pilkada untuk meratakan semua proses kepala daerah di Indonesia. Satu yang kemudian mengkhawatirkan adalah Pilkada DKI Jakarta. Ini nih repot Jakarta ini gitu. Kan awalnya Anies Baswedan diusung gitu kan, PKS gitu.
oke fine gitu kan, dan elektabilitas Anies paling bagus di Jakarta, gak ada yang ngalahin gitu, tapi akhirnya ditinggal sama PKS. Itu kalau jadi Anies tuh kayak aku menangis karena Anies akhirnya ditinggalkan oleh PKS gitu. Alasannya karena Anies gak mau disuruh jadi kader PKS gitu. Dia maunya tetap tetap sebagai profesional dan sebagainya gitu. Ya udah tinggalin aja kata PKS. Di satu sisi PKS bergabung sama Kim. Kim plus yang kemudian ini nih gak pernah sesuai sama PKS nih dalam proses pilpres gitu, tapi ternyata mau gak mau tetap ikut gitu. Mungkin karena PKS tahu bahwa berada di posisi oposisi, meskipun di Indonesia katanya tidak menggunakan kata oposisi gitu, itu sangat menyengsarakan dan kita gak kebagian proyek. Sehingga mau gak mau target kita 2024 harus masuk dalam pemerintahan gitu. Maka mau gak mau PKS juga bergabung gitu. Dan meninggalkan Anies yang dilakukan oleh PKS itu, tindakan meninggalkan Anies yang dilakukan oleh PKS itu lebih jahat daripada Nasdem. Nasdem masih agak halus gitu kan, perlahan-perlahan meninggalkan tanpa kabar, akhirnya hilang gitu kan, karena ya gak bisa gitu. PKS juga sudah ninggalin, ya gimana kita gak bisa ngusung Anies, cukup berat lah untuk ngusung Anies gitu. Maka proses penjegalan Anies memang tidak terjadi seperti yang kayak dijegal banget, enggak gitu, tapi halus karena ini sifatnya politik. Tapi mau gak mau itu tetap dalam proses pencegalan yang tidak bisa dibenarkan dalam proses demokrasi. Sehingga hari ini benar kata Ahok bahwa Kim Plus ini gak akan berani melawan kota kosong, karena kalau sampai dia melawan kota kosong, berani melawan kota kosong, maka bisa saja orang-orang Jakarta itu gak mau milih mereka gitu. Malah lebih milih kota kosong, malu mereka gitu. Dan hari ini benar muncul satu pasangan independen ya kan, yang katanya dari kepolisian bintang 3, jenderal bintang 3 gitu, yang ini kata Ridwan Kamil ini cukup berat, ini sangat berat, ini jenderal kok diragukan gitu. Tapi pada faktanya ya siapa yang kenal sama dia? Nggak ada yang kenal. Yang kenal ya polisi sebagian gitu kan. Siapa lagi? Sehingga warga Jakarta diantara dilematis, milih Ridwan Kamil yang ngapain gitu, milih ini yang independen ini juga siapa gitu. Dan orang-orang yang kemudian diharapkan oleh warga Jakarta nggak ada yang ngusung gitu, karena ini aturan mainnya di dalam proses pemilu kita ya tetap dengan menggunakan partai politik gitu. Ketika semua partai politik tersandra, maka ya sudah gitu, harus ikuti apa yang diinginkan oleh kekuasaan gitu. Maka kadang saya berdoa gitu, setelah kantor gubernur Jatim digeledah, harapannya adalah kantor gubernur Jawa Barat. Siapa tahu Ridwan Kamil juga batal maju gara-gara kasus apa gitu. Sehingga nanti kita sama-sama sadar dan kita dapat melihat bahwa partai politik di Indonesia sedang tidak baik-baik saja, semuanya tersandra oleh kekuasaan karena akibat ulah mereka sendiri. Maka kalau ada pun akhirnya ingin muncul sebuah gerakan di Jakarta, gerakan yang paling baik dua. Satu, sepikan seluruh KPU dan golput. Maka viralkan bahwa gak ada wajah Jakarta yang kemudian nyoblos pada pemilihan pilkada. Sepi, pilkadanya sepi. Gak ada orang yang nyoblos gitu, orang-orang cuma jalan aja gitu. Paling yang nyoblos yang anggota partai ataupun ASN gitu. Karena mau gak mau nanti kalau mereka gak nyoblos, kamu nanti saya ini. atau dua, yaitu ya sudah gitu. Sekarang kita laporkan calon independen kita karena mereka mencentut KTP orang-orang yang kemudian tidak pernah menyatakan untuk mendukung gitu. Dan ini berbahaya sekali bahwa ada banyak kemudian penyalahgunaan dari data-data pribadi yang kita miliki untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang kemudian berafiliasi dengan kekuasaan. Sehingga nanti kalau ini biasa dipidana atau ini diproses secara hukum, maka yang backingannya adalah kekuasaan gitu. Amanlah gitu. Maka kalau kita mau gitu, orang-orang yang kemudian sudah dicatutkan namanya untuk mendukung salah satu paslon independen ini, ya sudah laporkan mereka baik secara pidana hingga perdata gitu, tuntut kerugian 1 miliar 2 miliar kan bisa. Kata Mahfud MD bisa, jadi ya udah tuntut aja gitu, ramai semuanya berbondong-bondong ke kejaksaan, tuntut. Sehingga nanti pusing gitu yang jalan independen ini gimana saya cara ganti ruginya. Jadi dua gerakan itu mungkin cukup masif, apabila cukup masif mungkin juga akan cukup viral, dan hari ini keviralan adalah bagian dari salah satu penentuan kebijakan. Maka ratalah Jakarta, selesailah Jakarta, maka akan muncul poros baru yang kemudian
memperlihatkan berbagai macam tokoh harapan-harapan yang diinginkan oleh masyarakat. Tapi itu hanya kemungkinan yang bisa terjadi kalau memang warga Jakarta kompak gitu. Karena Jakarta ini kan bekas ibu kota, enggak lah ya. Maksudnya ibu kota yang kemudian kita selalu menganggap Jakarta tempat orang-orang intelektual, tempat orang-orang berpendidikan, tempat orang-orang hebat. Maka kalau akhirnya dengan berbagai macam keadaan kondisi hari ini semuanya apatis, maka ya percuma aja kita di Jakarta. Cita-cita saya ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.